Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya John Afonso, trainer profesional. Dalam serial video training hipnosis, saya akan selling yaitu covered hypnosis in selling. Saksikan video ini sampai selesai. Sobat profesional, tentu Anda sekarang berkembang lagi, yaitu mempelajari namanya penerapan ilmu hipnosis dalam penjualan. Nah, di sini saya akan sharing yaitu salah satu metode di dalam ilmu hipnosis dalam konteks menjual. Nah, disebutlah namanya covered hypnosis in selling. Nah, ini covered ini Anda mesti kuasai, nanti itu salah satu metode juga di dalam penjualan. Nah, ini adalah hipnosis rahasia ya. Covered itu rahasia. Terselubung mengacu pada upaya apa? Berkomunikasi. Dia tetap hipnosis adalah komunikasi dengan pikiran bawah sadar orang lain atau subjeknya tanpa diketahui dan disadari. Nah, jadi covered ini jadi seorang individu di sini menghipnosis atau sales di sini dapat mengontrol perilaku subjeknya di sini klien melalui suatu hubungan komunikasi. Nah, jadi covered hipnosis di sini disebut juga sebagai hipnosis percakapan, covered hipnosis. Nanti ini bisa teknik, bisa macam-macam ya. Nah, ini konteksnya dalam penerapan namanya hipnosis in selling dalam penjualan. Dalam terapi bisa juga sahabat sekalian. Jadi tujuannya apa sih covered hipnosis di sini, yaitu mengubah persepsi perilaku dan perilaku seseorang atau subjek atau customer di sini dalam kondisi sadar. Jadi sadar ya, enggak kalau hipnosis kan banyak kan ditidurkan di gelombang alfa atau gelombang theta. Ini sadar, karena kan hipnosis ini harus sadar sehingga si target kita ini, customer kita di sini percaya bahwa perubahan pikirannya dari kemauannya sendiri gitu ya. Jadi mendorong ya pikirannya. Jadi itu kesadaran dia, perubahan pikirannya karena kemauannya diri sendiri. Enggak ada apa-apa, jadi sadar. Makanya ini penting banget hipnosis di sini sepertinya ya. Nah, ketika si subjek atau target berhasil dipengaruhi di sini dengan informasi dari Anda, maka target tidak menyadari bahwa ya telah dihipnosis atau sesuatu yang tidak biasa telah terjadi. Ingat ya, ini konteksnya positif, bukan dalam rangka mencuri atau mengambil yang bukan milik kita, karena kita menggunakan hipnosis bergaya barat western, bukannya dengan ilmu-ilmu lain ya, gendam dan sebagainya. Jadi tujuan positif sahabat sekalian. Tapi ingat ya, di setiap otak manusia pun punya kemampuan untuk menolak filter. Jadi kalau bisa ditolak berarti masih aktif rasionalnya. Nah, kalau nggak bisa ditolak berarti ada oknum lain di sana, yaitu setan gitu sahabat sekalian ya. Kalau ini nggak ya, semuanya basisnya adalah science sahabat sekalian. Kemampuan komunikasi ngomong canggih dong, tingkatnya makin tinggi karena bermainnya komunikasi di bawah sadarnya, karena sugesti sahabat di sini ya. Jadi berbeda ya dengan gendam sebagainya. Nah, tujuan lain dari covered hypnosis ini adalah mematikan atau mengurangi di sini ya penggunaan pikiran-pikiran analitisnya, rasionalnya. Nah, ini Anda lebih kuat mempengaruhi emosi ya. Jadi mematikan rasionalnya dalam diri seorang subjek sehingga lebih mudah dipengaruhi, supaya dia emosinya lebih bermain di situ, lebih gampang, lebih terbuka sama sekalian. Nah, itulah covered hypnosis in selling. Saat profesional, nah ini Anda juga mungkin pernah mendengar ya istilah ada walking hypnosis. Jadi apa perbedaan dengan covered hypnosis? Nah, keduanya ini mirip tetapi tidak sama sekalian ya. Keduanya tidak menggunakan induksi formal ya, relaksasi dengan tutup mata, enggak ya, karena ini mainnya di sadar kita ya. Jadi tidak ada suruh tutup mata dulu, tidur dulu, enggak ya. Jadi sadar semuanya. Nah, apa perbedaannya antara waking hypnosis dengan covered hypnosis? Nah, dalam waking hypnosis masih kelihatan si operator atau penghipnotis atau sales ini memberikan perintah secara langsung. Tidur, enggak, sepertinya langsung. Nah, covered hypnosis sugesti ini diberikan secara tersamar. Dia membungkus karena repeatingnya berulang-ulang, setiap kalimat masuk kata-kata kunci ya, dalam bentuk percakapan yang seolah-olah biasa saja, cuman mensugesti berulang-ulang, sehingga tidak disadari oleh si klien atau subjek, atau bahkan sama sekali tidak disadari oleh si pengamat lainnya. Jadi bermain dengan kalimat yang bagus, tetapi ada keyword ya, kalau di dalam bahasa di Google gitu ya,
bagaimana supaya website Anda gampang dicari atau YouTube Anda gampang dicari, maka ada keyword-keyword. Nah, keyword itu perlu diulang-ulang di deskripsi sahabat sekalian ya, supaya dia nanti gampang dicarinya. Nah, kayak gitulah, diulang-ulang sahabat sekalian ya. Nah, jadi teknik cover hipnosis ini teknik komunikasi non-verbal. Tentu di sini ya, cara penampilan bahasa tubuh di hadapan subjek atau target, misalnya berdiri, duduk, berjalan, sehingga mereka menyukai dan percaya pada pesan Anda. Jadi, ini Anda tampilkan dengan baik sahabat sekalian ya. Nah, itu perbedaan-perbedaannya. Saksikan video ini sampai selesai dan selalu ingat subscribe, klik loncengnya, kasih tanda like, berikan positif, dan share video ini kepada sahabat-sahabat yang Anda kenal untuk mereka juga mendapat pengetahuan sama dan juga sukses seperti Anda. Teknik covered hypnosis in selling di sini sahabat sekalian ya. Jadi tahapnya seperti ini. Sama secara umum adalah dalam komunikasi yaitu membangun hubungan dulu. Membangun namanya kepercayaan dengan pelanggan Anda. Hubungan penting ya, namanya komunikasi dengan pelanggan, nggak boleh tiba-tiba nawarkan. Bukan seperti penjual-penjual di Metro Mini zaman dulu ya, langsung jual tisu, langsung, Bapak saya butuh tisu nih, jual tisu, jangan mangga-mangga manis gitu ya. Nggak ditanya lagi, Bapak butuh mangga atau enggak. Nah, jadi bukan seperti itu. Jadi ada tahap-tahapannya yang membangun hubungan dulu, yaitu hubungan bisa dipercaya. Nah, di sini tampil menggunakan bahasa tubuh, kesamaan, jadi bangun kesamaan ya. Kata-kata serta lingkungan yang Anda dalam pendapat pelanggan potensial Anda yang dapat membantu mempengaruhi pemikirannya. Jadi kesamaan emang hubungan. Nah, yang tahap kedua Anda mulai percakapan yang beri kesempatan pelanggan mengidentifikasi diri Anda. Jadi kesempatan ngomong, dia feedback kita supaya dia melihat kita bahwa kita bisa percaya nggak, kita membangun kesamaan sehingga dia merasa ya melihat kita ini sebagai seorang penjualnya sama. Jadi tidak ada perbedaan-perbedaan yang banyak. Nah, kalau sudah sama, ingat kalau ilmu hipnosis adalah hubungan kepercayaan, trust, baru kita bisa pengaruhi. Nah, itu hipnosis sahabat sekalian ya. Nah, di sini kalau sudah mulai oke, sudah merasa nyaman dia dengan kita, mulai Anda menggunakan hal kecil seperti kata-kata ya atau bahasa tubuh untuk sedikit mempengaruhi tindakan orang itu. Kita leading, kita senyum, bisa ketemu senyum bareng, nggak tetap bareng dan sebagainya. Nah, ini tahap-tahapnya sama sekalian. Jadi kata kunci seperti itu. Nah, jadi sudah bangun hubungan seperti ini sahabat sekalian. Jadi pertama tekniknya Anda juga lakukan ya, sudah nyaman, sudah bisa percaya. Lalu temukan inti atau kebutuhan orang atau subjek yang Anda temui. Ya, kalau dalam proses kan ada tahapan apa sih harapannya. Nah, di sini apa? Nah, tadi kan bisa Anda gali dengan hypnosis sharing tadi ya, apa yang dibutuhkannya dia. Nah, ini cari tahu dengan pakai menggunakan metaprogram kaki itu persepsi subjek dan bangun kesamaan di sini ya. Lalu buat pertanyaan-pertanyaan yang membantu Anda mengarahkan pemikiran orang itu dengan pertanyaan membutuhkan lebih bagus dan seterusnya ya. Dan tentang penggangguan atau kebingungan apa sih ya? Bagaimana saran dapat mengubah keingatan visualnya di sini ya. Nah, model ini lengkap ya, bagaimana membuat perubahan-perubahan. Jadi dasarnya apa yang dibutuhkan. Jadi bagaimana menceritakan kisah, cerita, memberikan pesan yang ingin dikirim kepada ya. Jadi kita mengirim pesan di sini. Jadi apa yang dibutuhkan baru kita setelah kita mulai masuk pelan-pelan sekalian ya. Apa yang dibutuhkan. Jadi orang membeli kalau dia punya kebutuhan yang jelas. Nah, itu penting sekali sahabat sekalian. Nah, sahabat sekalian, ketika Anda sudah dapat apa yang dibutuhkan, nah tinggal masukkan pesan sugesti Anda ya. Nah, biar subjek itu bisa memilih bagaimana bisa dipengaruhi oleh kata-kata kunci yang Anda gunakan nanti ya. Misalnya tentu Bapak selalu membutuhkan dan memilih produk jasa yang berkualitas, bukan? Nah, tanya lagi. Lalu memberikan gelar atau reputasi pujian positif kepada subjek. Pokoknya apa yang diinginkan, berarti pesan Bapak luar biasa, memuji, menunjukkan bahwa kita memang menghargai puji-pujian, senang. Jadi orang kan senang dipuji ya. Lalu pertahankan rasa bangga dan ego klien yang kita puji gitu ya. Nah, kita tekankan. Jadi kita kadang matching ya. Matching pacing leading ya, sekalian ya. Nah, disinilah Anda muncul namanya konsistensi ya, dan komit untuk mempertahankan perilaku tersebut karena tanpa sadari klien tidak mau kehilangan pujian. Jadi puji-puji terus, akhirnya dia takut kehilangan pujian. Dia membutuhkan Anda sahabat sekalian ya. Nah, disinilah ketika sudah sama puji di sini baru kita ingin membuat klien setuju dengan kita. Nah, kalau sudah sama matching sama semuanya, dia senang dipuji. Nah, saatnya kita mulai masuk pesannya. Jadi produk jasa kami berkualitas sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi berapa banyak yang Bapak Ibu mau pesan nih kan begitu ya. Karena kan sudah di matching bersama. Nah, itulah teknik ya. Jadi misalnya kata kuncinya covernya adalah mau kata puji-pujian boleh.
dibutuhkan. Nah, ini diulang-ulang dengan baik sahabat sekalian. Nah, itulah gambaran-gambaran bagaimana teknik ya namanya covered hypnosis in selling menggunakan hukum konsistensi di dalam proses menjual. Sahabat profesional, sekarang Anda telah memahami yang namanya covered hypnosis in selling. Silakan Anda pelajari lalu Anda coba praktekkan ilmu ini. Nah, kata kunci yang perlu Anda pahami, hipnosis yang dipakai di sini tidak sama dengan ilmu gendam. Kita menggunakan hipnosis bergaya barat gitu ya. Adalah ilmu komunikasi. Cuman kita tahu berbagai teknik di dasarnya, yaitu komunikasi dalam rangka membujuk, mempengaruhi. Cuman ada tahap-tahapan adalah tadi membangun kepercayaan itu. Begitu trust baru Anda kejar terus sampai dia membutuhkan. Kalau dia pakai konsultasi membujuk gitu, membutuhkan kata pujian, nah itu ya, baru begitu sudah merasa dia, baru kita masuk pesan kita mau jualan teman sekalian ya. Semoga bisa diterapkan dan Anda sukses. God bless you.